Bayangkan, seorang tokoh yang ikut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menjadi wakil presiden pertama dan berdiri bersama Soekarno sebagai simbol perjuangan bangsa. Tetapi setelah lebih dari satu dekade berada di pusat kekuasaan, tokoh itu justru memilih pergi, bukan karena kalah dalam pemilu, bukan karena dijatuhkan lawan politik, tetapi karena prinsip. Tokoh itu adalah Muhammad Hatta. Pada 1 Desember 1956, Muhammad Hatta secara resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia, karena untuk pertama kalinya negara kehilangan sosok wakil presiden yang selama ini menjadi bagian dari kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Lalu pertanyaannya, mengapa Hatta memilih mundur? Apakah karena hubungannya dengan Soekarno sudah tidak baik? Jawabannya tidak sesederhana itu. Soekarno dan Hatta memang memiliki banyak perbedaan pandangan politik, tetapi hubungan mereka bukan sekedar hubungan antara presiden dan wakil presiden. Keduanya adalah sahabat, rekan seperjuangan, dan dua tokoh yang bersama-sama membawa nama Indonesia menuju kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Sehari kemudian, keduanya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Masyarakat kemudian mengenal mereka sebagai Dwi Tunggal. Namun istilah Dwi Tunggal bukan berarti keduanya selalu memiliki pemikiran yang sama. Justru sejak awal, Soekarno dan Hatta mempunyai karakter dan cara berpikir politik yang berbeda. Soekarno dikenal sebagai orator yang mampu membakar semangat massa, sementara Hatta lebih dikenal sebagai pemikir yang sistematis, rasional, dan sangat menekankan pentingnya aturan serta kelembagaan. Perbedaan itu semakin terlihat ketika Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer pada 1950-an. Hatta memiliki pandangan bahwa demokrasi harus berjalan melalui lembaga-lembaga konstitusional dan perwakilan rakyat. Sementara Soekarno semakin kritis terhadap sistem parlementer yang menurutnya menghasilkan pemerintahan yang tak stabil. Perbedaan tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Menurut catatan Arsip Nasional Republik Indonesia, salah satu faktor penting dalam pengunduran diri Hatta adalah perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan. Hatta cenderung mempertahankan prinsip demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mulai mendorong konsep demokrasi terpimpin. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan. Hatta sebenarnya sudah memiliki rencana untuk mundur jauh sebelum hubungan politiknya dengan Soekarno mencapai titik yang semakin berbeda. Dalam suratnya kepada DPR pada 20 Juli 1956, Hatta menjelaskan maksud pengunduran dirinya. Ia berpandangan bahwa setelah DPR hasil pemilihan rakyat dan konstituan terbentuk, dirinya akan meletakkan jabatan sebagai wakil presiden. Karena Hatta melihat bahwa dalam sistem kabinet parlementer, posisi presiden lebih berfungsi sebagai kepala negara. Sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri. Dalam kondisi seperti itu, menurut pandangannya, jabatan wakil presiden tak memiliki peran yang terlalu diperlukan. Ada prinsip yang sudah ia pegang, dan disinilah karakter Hatta terlihat. Ia tak melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan selama mungkin. Ketika ia merasa bahwa keberadaannya dalam struktur pemerintahan tak lagi sesuai dengan prinsip yang diyakininya, ia memilih mengundurkan diri. Namun persoalannya tak berhenti pada sistem pemerintahan. Hubungan politik antara Hatta dan Soekarno juga semakin berbeda. Soekarno mulai menawarkan gagasan demokrasi terpimpin sebagai jalan keluar dari ketidakstabilan politik. Hatta memiliki kekhawatiran bahwa sistem tersebut dapat membuat kekuasaan presiden menjadi terlalu besar dan mengurangi keseimbangan dalam kehidupan demokrasi. Perbedaan-perbedaan ini kemudian membuat keduanya semakin sering berada pada posisi politik yang berbeda. Tetapi menariknya, perbedaan politik itu tak serta-merta menghapus hubungan pribadi mereka. Sumber media mencatat bahwa meskipun pada akhir masa pemerintahan mereka terdapat banyak perbedaan, hubungan personal Soekarno dan Hatta tetap terjaga. Bahkan setelah Hatta tak lagi menjadi wakil presiden,
Soekarno masih pernah berkunjung ke rumah Hatta dan makan bersama. Artinya ada sebuah pelajaran penting di sini. Berbeda secara politik tak selalu berarti harus bermusuhan secara pribadi. Hatta dan Soekarno bisa berbeda pandangan tentang negara, tetapi mereka tetap memiliki sejarah perjuangan yang sama. Dan akhirnya, pada 1 Desember 1956, Hatta benar-benar meninggalkan jabatan wakil presiden. Keputusan tersebut kemudian mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dan DPR. Pengunduran diri Hatta bahkan sempat menimbulkan reaksi karena banyak pihak merasa berat kehilangan sosok yang selama ini menjadi bagian penting dari pemerintahan Indonesia. Secara resmi, pemberhentian Hatta kemudian dituangkan melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 1957 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keputusan tersebut ditetapkan pada 5 Februari 1957 dan berlaku sejak 1 Desember 1956. Setelah Hatta mundur, kursi wakil presiden Indonesia kosong dan kekosongan itu berlangsung sangat lama. Indonesia baru kembali memiliki wakil presiden pada 1973 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Soeharto. Tetapi dampak terbesar dari mundurnya Hatta bukan hanya soal kosongnya sebuah jabatan. Pengunduran dirinya juga menjadi simbol berakhirnya era Dwi Tunggal dalam pemerintahan. Soekarno dan Hatta yang selama ini menjadi dua wajah utama kepemimpinan Indonesia akhirnya berjalan di jalur politik yang berbeda. Hatta kemudian lebih banyak berada di luar pemerintahan. Namun, ia tak berhenti menyampaikan kritik dan pemikirannya mengenai arah demokrasi Indonesia. Ia tetap menulis, berbicara, dan memberikan pandangan mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa. Inilah yang membuat keputusan Hatta menarik untuk dibicarakan sampai hari ini. Ia menunjukkan bahwa seseorang bisa memiliki kekuasaan, tetapi tak harus terikat pada kekuasaan. Ia bisa berada di puncak pemerintahan, tetapi tetap memilih prinsip ketika melihat sesuatu yang tak sesuai dengan keyakinannya. Disitulah makna terbesar dari pengunduran diri Muhammad Hatta. Mundur bukan selalu berarti kalah. Terkadang mundur adalah bentuk keberanian untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada jabatan. Bagi Hatta, jabatan wakil presiden hanyalah bagian dari perjalanan perjuangan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara dijalankan, bagaimana demokrasi dipertahankan, dan bagaimana kekuasaan tetap memiliki batas. Karena itu, ketika kita mengingat Muhammad Hatta, kita tak hanya perlu mengingatnya sebagai proklamator, kita juga perlu mengingatnya sebagai seorang negarawan yang berani mengambil keputusan ketika prinsipnya dipertaruhkan. Hatta membuktikan bahwa seorang pemimpin tak hanya dinilai dari berapa lama ia berada dalam kekuasaan, tetapi juga dari keberaniannya untuk meninggalkan kekuasaan ketika ia merasa sudah tak dapat menjalankan keyakinannya. Dan mungkin inilah pesan terbesar dari kisah Muhammad Hatta. Kekuasaan bisa memberikan jabatan, tetapi prinsiplah yang menentukan harga diri seorang pemimpin. Hatta memilih mundur, namun setelah meninggalkan jabatan, namanya justru tetap hidup dalam sejarah. Karena pada akhirnya, seorang negarawan tak selalu dikenang karena kursi yang pernah didudukinya. Ia dikenang karena prinsip yang tak pernah ia tinggalkan.